Puji Tuhan, kami ucap syukur malam hari ini sungguh Tuhan, seperti apa yang kami naikkan pujian kami, bahwa hanya dekat padamu kami tenang, bahwa daripadamu lah keselamatan itu. Oleh sebab itu malam hari ini kami buka hati kami selebar-lebar buat Engkau, supaya kami dikuatkan dengan semua apa yang boleh kami pelajari bersama-sama melalui Zoom meeting malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyiapkan setiap kami Tuhan menjadi bejana yang baik, sehingga hati kami Tuhan siap untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu turun melimpah-limpah atas kami, menguasai kehidupan kami, mencengkeram setiap hati dan pikiran kami, sehingga dari kami semuanya tidak ada yang mengembara pikirannya terganggu dengan lingkungan sekitar kami semuanya. Kami mau fokus dengan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Ibu saudara, malam hari ini kita akan belajar satu materi, yaitu tentang paket saudara selama 3 hari. Ya nanti tentang pelajarannya ini mungkin bisa dipelajari selama 2 sesi, ya 2 hari, Senin dan Selasa. Nah nanti hari ketiga kita akan melakukan praktek atau pelayanan pelepasan. Nah saudara, mungkin ya bagi untuk acara ini mungkin nanti peminatnya pasti lumayan juga. Nah saya harapkan jangan terlambat untuk hadir, karena kuotanya hanya 100. Nanti kalau sudah 100, Bapak Ibu Saudara nggak bisa masuk, nggak bisa join. Ya, jadi saya ingatkan bagi orang-orang yang sudah terdahulu, pasti nanti ada juga yang kasih link ke siapa begitu ya. Nah itu ketok tular orang-orang yang belum pernah ikut segala macam. Nah atau bagaimana teknisnya, atau daftar dulu atau gimana. Nanti kita bahas pada hari kedua ya. Kalau hari kedua udah mulai meludak, dan nanti kita lihat. Tapi kalau kuotanya masih banyak, ya nggak masalah, orang luar boleh ya. Paling enggak gini, apa yang kita pelajari ya, orang yang didoakan dalam pelepasan ini harus ngerti dulu. Ya, jadi jangan hanya angka ikut kesamber saja dalam hadirat Allah, tapi dianya sendiri tidak mengerti duduk persoalannya. Ya, kita belajar seperti ini supaya kita tahu akar persoalannya ada di mana, supaya tidak terulang kembali dan minta didoain kembali untuk dilayani kembali seperti itu loh. Ya. Nah, kenapa sih kadang-kadang ada beberapa orang yang telepon atau minta dilayani pelepasan ini dan itu segala macam. Nah, kalau hanya doa tok itu sebenarnya hal yang mudah ya, karena ada kuasa dari ucapan kita untuk mengeluarkan banyak roh dalam diri manusia. Tapi persoalannya, apakah itu menyadarkan orang itu untuk berhenti dan tidak mengalami hal-hal yang buruk lagi dalam kehidupannya. Makanya perlu belajar tentang akar persoalan daripada sebuah masalah yang harus dilepaskan itu. Nah, Bapak Saudara, tentang pelepasan ini adalah merupakan kerinduan daripada Allah sendiri, dan itu ditangkap oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Saudara, Paulus ya mengerti dia sebagai pemimpin atau seorang leaders, pemimpin rohani. Nah, dia harus membawa jemaatnya kemana? Sehingga dia berharap dalam khotbahnya ini dia berpesan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Saudara, ya, banyak hal yang mengotori dalam hidup kita, sehingga kita menjadi tidak kudus.
Oleh sebab itu Paulus membersihkan semuanya itu dengan firman yang disampaikannya. Karena firman itulah yang akan mencuci, menguduskan setiap orang atau ya jemaat yang dilayani oleh siapapun juga, termasuk jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus ini. Nah, Bapak Saudara, Paulus mengatakan, ya tadi dikatakan, semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi menurut Paulus itu ada 3 bagian dalam dari manusia itu yang harus di-repair, yang harus diperbaiki, yang harus diawasi, yang harus dirawat dan sebagainya. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita melihat yang sering kita dengar adalah bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus pun juga ngomong, manusia itu yang perlu diberesin adalah roh, jiwa, dan tubuhnya. Namun, Bapak Ibu Saudara, setelah kita belajar, kita menggali kebenaran demi kebenaran, ada satu bagian lagi yang menimbulkan tanda tanya, yakni nyawa. Roh itu adalah pemilik jiwa, nyawa, dan tubuh. Ya, Saudara, saya ingat dulu lagu Pantai Kusta kuno ya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Nah, jadi ada lagu itu ya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Mereka sudah mengerti tentang ada 4 perkara ini. Tubuh, nyawa, roh, dan jiwa, bukan? Tapi yang selalu dibicarakan, yang selalu dikupas, yang selalu dibahas, itu hanya 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Cara penyebutannya juga macam-macam. Ada yang tubuh, jiwa, dan roh, tapi saya lebih suka menyebut dari roh. Ya, karena apa? Roh itu sebenarnya inti daripada manusia itu. Tidak akan ada jiwa, tidak akan ada tubuh, tidak akan ada nyawa kalau tidak ada rohnya. Roh itulah asal muasal ya dari makhluk itu akhirnya ada dan terwujud seperti itu. Ya, nah saya lebih suka menyebut dari rohnya. Jadi ini bukan sebuah persoalan ya. Kalau Bapak Ibu masih suka menyebut tubuh, jiwa, dan roh ya silahkan. Tapi kalau Anda ingin ya supaya ngerti yang paling penting itu yang Anda sebut duluan, Anda boleh ikutin cara saya, yaitu roh, jiwa, tubuh, dan ada satu pula yang perlu diketahui dan itu jangan diabaikan adalah nyawa. Jadi boleh disimpulkan, manusia itu sebenarnya ada 4 bagian, bukan 3 bagian. Bukan sekedar roh, jiwa, dan tubuh. Tapi sekarang ada satu bagian juga yang perlu diperhatikan juga. Roh, jiwa, tubuh, dan nyawa. Nah, urutannya seperti ini. Ya, saya bikin sebuah gambar ya supaya ini menangkap ya. Ada roh ya. Roh itu pemilik jiwa. Roh itu pemilik nyawa. Roh itu juga pemilik tubuh. Jadi jiwa, nyawa, tubuh, ya 3 perkara ini adalah pemiliknya satu, yaitu roh ini. Roh ya pemilik jiwa, roh pemilik nyawa, roh pemilik tubuh. Ya, walaupun ini saling kait-mengait antara nyawa, jiwa, dan tubuh, tapi 3 hal ini nanti akan berdampak kepada roh ini. Ya, pemiliknya. Makanya perkara ini dimulai. Masalahnya ada di mana? Setiap kita menyelesaikan persoalan dalam kehidupan manusia, kita bisa deteksi ya. Ada di bagian jiwanya, atau ada di bagian nyawanya, atau di bagian tubuhnya. Ketika manusia percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya sudah digarap. Karena rohnya ketika itu bersatu dengan roh Tuhan Yesus. Roh yang tadinya lemah, sekarang ini sudah menjadi kuat.
bersama dengan Yesus. Tapi yang menjadi persoalan, walaupun orang sudah lahir baru, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kenapa masih bisa jatuh dalam dosa? Masih kena penyakit ini, masih diserang ini dan itu, masih mengalami hal-hal yang buruk dan sebagainya. Ya, rohnya sebenarnya sudah aman bersama dengan Tuhan Yesus ini. Tapi ada yang masih bersentuhan dengan lingkungan sekitarnya. Siapa itu? Jiwa, nyawa, dan tubuh ini loh. Masih berorientasi di alam semesta ini. Ini yang sering dijamah oleh kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat yang sering intervensi kepada jiwa, nyawa, atau si tubuh itu. Ya, nah Bapak Saudara, oleh karena itu malam hari ini kita akan membahas dulu. Kita harus mengerti sebenarnya jiwa itu apa, ya. Bagian dari roh yang namanya jiwa itu apa? Nah, jiwa sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai macam roh yang merupakan pembantu roh untuk berkomunikasi dengan dunia luar, ya. Jadi jiwa itu sebenarnya asistennya roh. Untuk apa? Untuk membantu supaya bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Dengan cara apa? Di dalam jiwa itu ada hal-hal yang bisa ya dilakukan. Contoh ya, kalau orang itu jiwanya baik, dia bisa merasa happy, dia bisa merasa senang, dia bisa merasa bahagia, ya, dan sebagainya. Kalau jiwanya lagi menderita, dia bisa merasakan kepedihan, dia bisa merasakan duka cita, dia bisa merasakan hal-hal yang buruk dan sebagainya. Nah, jadi sekarang itulah yang membuat si jiwa ini mampu untuk mengkomunikasikan apa yang sedang bergejolak di dalam diri orang tersebut. Nah, itu diekspresikan oleh jiwa tersebut. Nah, jiwa inilah yang berkomunikasi dengan dunia luar. Biasanya dia juga merespon dari keadaan-keadaan dari sekitarnya juga. Dia merasakan, dia menikmati semuanya. Kalau dia merasakan ada udara yang sejuk gitu ya, full AC dan sebagainya, dia merasa nyaman gitu ya. Tapi kalau udaranya panas ya super hot seperti itu, dia mulai mengeluh, dia bilang, ih panasnya luar biasa. Jadi jiwa itulah ya yang sering mengekspresikan tentang perasaan-perasaan yang ada dalam roh itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ya, sekarang apakah yang disebut nyawa? Apakah nyawa itu? Ternyata nyawa itu mempunyai tempat tersendiri di dalam tubuh manusia, yakni di dalam darah. Perhatikan ya, nyawa itu mempunyai tempat tersendiri di dalam tubuh manusia, yakni di dalam darah. Nyawa adalah hidup atau life dari seseorang. Nyawa juga boleh dikatakan adalah hidup atau life dari binatang. Jadi semua makhluk yang punya hidup, baik itu binatang ataupun manusia atau seseorang, dia punya nyawa. Ya, binatang punya nyawa, manusia juga punya nyawa. Tumbuhan punya nyawa enggak? Enggak punya nyawa, tumbuhan. Ya, jadi dia hanya hidup saja, bertumbuh seperti itu. Tapi binatang punya nyawa, ya. Nah, makanya nanti kita lihat ada roh-roh binatang juga yang kadang-kadang itu bisa mengganggu kehidupan manusia. Kenapa? Binatang ada nyawanya, ya, enggak ada roh pohon-pohon, enggak ada yang mengganggu manusia. Tapi roh-roh binatang bisa mengganggu manusia. Nanti kita akan bahas ya. Kalau enggak hari ini ya besok. Nah, sekarang kita perhatikan ya, nyawa itu punya tempat tersendiri di dalam tubuh manusia, yakni di dalam darah. Selama darahmu masih mengalir, nyawamu masih ada. Nanti kalau darahmu sudah berhenti, stop, ya, karena mungkin dibunuh atau mati dan sebagainya, sehingga darah itu sudah tidak mengalir lagi,
ya, disitulah nyawamu berhenti untuk beroperasi. Atau dibilang nyawanya lenyap juga, berhenti. Nah, stop. Ya, jadi nyawa itu adanya di dalam darah. Nah, kenapa orang Kristen tidak boleh makan darah? Karena di dalam darah ada nyawa. Darah binatang ada nyawa binatangnya juga. Jadi kalau Anda makan darah binatang, nanti Anda kemasukan nyawa binatang itu. Sehingga terkadang ya nyawa binatang berupa karakter daripada binatang-binatang itu bisa mempengaruhi jiwa Anda. Sehingga Anda bertabiat dan berkelakuan juga seperti binatang-binatang itu juga. Ya, nah jadi kalau memotong apa saja binatang itu untuk dikonsumsi, binatang itu darahnya harus dikucurkan ke tanah, nggak boleh ikut dikonsumsi, nggak boleh ikut makan. Kenapa? Di dalam darah ada nyawa. Makan darah berarti makan nyawa juga. Amin. Nah, bagian yang keempat namanya tubuh. Apa itu tubuh? Ya, nyawa adalah bagian motivasi hidup seseorang yang mendorong munculnya rancangan ya atau planning untuk mengejar motivasi itu. Nah, selama manusia ini darahnya masih mengalir, dari nyawa itu nanti akan muncul banyak motivasi. Ada dorongan, keinginan-keinginan, ada rancangan-rancangan yang berjalan muncul dari diri Anda. Anda bisa membuat plan untuk mengejar motivasi tersebut. Amin. Nah, sekarang tubuh. Tubuh itu adalah rumah dari roh dan jiwa dan nyawa. Ya, boleh dikatakan tubuh itu seperti casing. Nah, di sini kita coba bandingkan dengan sebuah komputer. Ya, komputer itu bukan hal yang baru bagi kita semuanya, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Anda paling enggak sudah pernah pegang namanya komputer ya, atau Anda beliin anak Anda, Anda sendiri malam hari ini juga pakai komputer untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Bandingkan dengan sebuah komputer ya, di mana ada CPU, Central Processing Unit, ya. Nah, CPU ini walaupun amat canggih, ya, CPU ini ia harus dibantu oleh peripheral device, ya, atau unit-unit tambahan di sekitarnya. Ya, tambahnya apa? Seperti memori, ya, ada bus controller, ya, ada timer, ada input, ada output, ada video controller, dan sebagainya. Yang terhimpun semua itu ada di motherboard dari komputer itu. Ya, nah CPU ini itu boleh dibilang itu adalah jiwa daripada komputer itu. Ya, nah, itulah jiwa komputer, staf pembantu dan pelaksana proses yang dikerjakan ya dengan komputer tersebut. Ya, nah Bapak Saudara perhatikan ya. Nah, jadi ada namanya komputer ya, jadi ada CPU-nya. CPU-nya ini ya, dia walaupun canggih harus dibantu oleh peripheral yang device ya. Nah, inilah jiwa-jiwa itu. Jadi CPU-nya ini rohnya, boleh dikatakan ya. Nah, ini pembantu-pembantunya ini ada video controller, ada timer, input output, bus controller, memori dan sebagainya itu adalah gambaran daripada jiwa, ya. Nah, semoga Bapak Saudara mengerti, menangkap dengan digambarkan seperti ini. Nah, ada bagian lain yang amat penting, yakni perangkat lunak atau sering disebut sebagai software, ya. Biasanya itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan perangkat lunak yang di luar pabrik komputer itu sendiri. Ya, nah itu software itu apa? Itulah bagian nyawa dari komputer itu. Lalu yang terakhir ada kotak logam, tempat komputer itu ditaruh sehingga mudah dibawa atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Itulah namanya casing atau tubuh dari
komputer itu sendiri. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi seperti manusia itu seperti komputer. Jadi itu pembuat komputer itu sebenarnya pembuat duplikat dari manusia ya. Ada CPU-nya, itu roh manusia ya. Lalu peripheral yang lain itu perlengkapan-perlengkapan tadi itu. Nah, itu sebenarnya jiwanya yang bisa mengekspresikan, yang bisa membunyikan suara, bisa melihat ada kameranya dan sebagainya. Tapi untuk mengoperasikannya itu kadang-kadang dia dibutuhkan ya namanya software ya. Nah, kalau tanpa software itu nggak jalan semuanya. Jadi software itu yang menjalankannya ya. Nah, semua perangkat-perangkat tersebut yang ada di dalam komputer itu. Lalu yang dari logam yang bisa dibuka dan ditutup itu casingnya. Itu seperti tubuh kita juga. Manusia itu seperti itu, Bapak Saudara. Lah, Bapak Saudara, tapi itu menyatu menjadi satu, ya. Antara jiwa, roh, sendi, sungsum dan sebagainya itu menjadi satu paket. Kalau Anda beli komputer, nah itu langsung ya harga mama 15 juta itu ya komputer Anda. Lalu Anda bawa itu dalam keadaan sudah dirakit ya menjadi satu ya menjadi satu. Nah itu kalau nggak Anda buka bautnya, Anda buka lihat dari dalam casing itu Anda nggak ngerti perangkat-perangkat jenis-jenis apa, ada apa dan sebagainya. Ya paling nggak Anda tahunya Anda tekan tombol itu on off-nya, lalu menyala, lalu Anda mulai mengoperasikannya dengan apa? Pencet-pencet itu keyboardnya. Seperti itu aja ya. Tapi orang kadang-kadang nggak mau tahu apa isinya di situ. Nanti kalau sudah komputernya rusak ini biasanya, ya. Kalau sudah komputernya rusak nih, biasanya nanti nih orang ini baru ngerti. Karena apa? Ketika dia datang ke tukang servis, nanti tukang servisnya akan bilang, "Oh, rusak ininya. Oh, rusak ininya. Oh, rusak itunya. Ini persoalannya ada di sini, ya. Lah ini perlu di-upgrade softwarenya ini." Oh, gitu ya. Nah, kenapa lama-lama saya tahu? Kenapa? Berapa kali laptop saya mengalami hal yang rusak. Sampai ada yang capsetnya itu rusak udah sampai nggak bisa betul mintanya, wah gitulah, udahlah ya ganti dulu lah yang dengan yang satunya, bilang gitu ya. Nah, jadi ada trouble-trouble seperti itu loh, ya. Kenapa bisa? Karena komputer semakin sering dipakai, mungkin panas dan sebagainya, lama-lama ada kerusakan-kerusakan. Hidup manusia itu sama. Ketika kita mulai ya bereaksi atau ya mulai berinteraksi dengan sekitar kita di muka bumi ini, dunia itu kotor. Betul enggak? Dunia itu sudah cemar. Kalau kita mulai keluar berinteraksi dengan mereka, ada hal-hal sampah-sampah atau debu-debu yang mengotori hidup Anda. Sehingga yang tadinya Anda itu sebenarnya apa namanya? Mulus gitu ya, lancar semuanya, lalu terjadi masalah demi masalah dalam kehidupan Anda. Nah, ketika orang sudah mulai dapat masalah, biasanya datang kepada seorang hamba Tuhan, "Pak, tolong doain." Nah, lalu hamba Tuhan ini mulai mendoakan. Akar persoalannya di mana? Kalau ada yang mengikat dalam kehidupannya, ada masalah-masalah di dalam kehidupannya, disebabkan oleh apa? Si hamba Tuhan itu mulai berdoa, menengking, mengeluarkan, melepaskan semua ya hal-hal yang mengganggu di dalam tubuh orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah-masalah seperti itu, way out-nya apa? Ya, sekarang kita bersyukur karena Tuhan memberikan alat kerja dan alat kerja itu sebenarnya alat kerja original itu yang awal mula digunakan oleh Allah yaitu perkataan. Ya, perkataan atau firman itu. Kita baca dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Perhatikan, Ibrani 4 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Amin. Nah, saudara,
firman itu seperti pedang, ya, hidup, ya, dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang sanggup memisahkan antara jiwa, roh, sendi, dan sungsum. Nah, sekarang tergantung saudara, segala sesuatu ya kualitasnya itu tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan melayani, ya, nanti mungkin Anda kaget juga, Pak, ya, orang itu sama-sama punya gelar hamba Tuhan, ya. Ya, saya nggak sebut belakangnya STH atau STMJ, saya nggak sebut. Pokoknya dia mengaku hamba Tuhan juga. Saya dilayani oleh si A itu, Pak, ya, dengan pola yang sama. Ya, karena apa? Dua hamba-hamba Tuhan itu pernah kursus juga, Pak. Kursus pelayanan pelepasan di Revival Total Ministry. Jadi dari ilmu yang sama, dari guru yang sama, lalu hamba Tuhan itu, dua hamba Tuhan itu mulai melayani. Nah, saya coba datang ke hamba Tuhan si A. Ya. Waktu dia tengking saya, Pak. Kenapa saya nggak bermanifestasi, Pak? Roh-roh itu nggak bisa keluar dari diri saya. Tapi ketika saya datang kepada si hamba Tuhan yang B ini, yang punya ilmu sama, pengertian yang sama, kursus di tempat yang sama, tapi yang B ini kenapa? Ya, dia melakukan hal yang sama seperti si A itu kok bisa? Roh yang ada di dalam saya itu mulai bergejolak, bereaksi, dan akhirnya saya dibebaskan. Ya, muncul pertanyaan seperti itu ya. Kenapa antara si hamba Tuhan satu dengan yang hamba Tuhan yang lain sama-sama ngomong, tapi yang satu ada dampaknya, yang satu kok tidak? Tergantung saudara. Ya, omongan itu, betul nggak tahu, ada kuasanya atau tidak tergantung. Gak semua orang omongannya powerful. Ya, karena ada orang ngomong, tapi sebenarnya dia nggak yakin, dia nggak percaya dengan omongannya sendiri. Ada juga seperti itu. Jadi dia hanya menangkap teorinya, tapi dia tidak menghidupi apa yang dia katakan itu. Sehingga kuasanya tidak ada. Kalau dikatakan di sini, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ya, bukan berarti ini berbicara hanya firman-Nya Allah tok. Ya. Firman yang Anda ucapkan pun itu sama ketika Anda berkata, ya, pada tubuh yang ada di depan Anda ini. Sekarang juga semua roh-roh yang ada di dalam ini, aku perintahkan kau keluar. Anda bisa mendeteksi. Ya, omonganmu itu ya nanti bisa ya apa yang Anda maksud walaupun itu lengket, itu enggak? Antara roh satu dengan roh yang lainnya, Anda tidak akan merusak roh yang baik pada waktu Anda menengking roh yang buruk juga. Kenapa? Pedangnya sangat tajam. Omonganmu sangat berkuasa di tempat itu. Amin. Jadi jangan takut. Ya. Nah, makanya kadang-kadang ada orang begini ya, dalam menengking itu kadang dia nggak mau repot, nggak mau memilah, ya roh apa yang ada di dalam diri orang itu, nggak mau tahu isinya di dalam diri orang itu. Yang penting sekarang aku lakukan pengusiran saja. Pokoknya semua segala jenis roh di dalam dirimu, nyah keluar dalam nama Yesus. Loh. Itu habis itu orangnya bingung. Kenapa? Dia sekarang menjadi manusia makhluk tanpa roh sedikit pun. Jiwanya kosong, jadi linglung ya. Karena apa? Dikuras habis semuanya, ya. Nah, Anda harus mengerti bagian mana yang harus ditangani, bagian mana yang harus diusir, bagian mana yang harus dilepaskan. Dan caranya bagaimana nanti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semuanya. Nah, sekarang persoalannya, Bapak Saudara. Kenapa manusia itu bisa diganggu? Ya, karena di dalam diri manusia ini kadang-kadang ya dia staminanya tidak stabil. Ketika manusia itu staminanya kuat, ya roh-roh tidak bisa mengganggu Anda. Tapi ketika stamina roh Anda itu mulai lemah, disitulah roh-roh itu mulai bisa intervensi
dan mengganggu dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Nah, baca kata Tuhan Yesus pada Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Amin. Ya. Nah, roh manusia itu sebenarnya nurut. Nah, sekarang tergantung siapa yang menarik. Kalau dagingmu terlalu kuat, ya, daging yang disertai dengan keinginan ini, keinginan itu, ambisi, motivasi, mengejar hal-hal dunia ini, nah rohmu akan terseret. Kenapa? Rohmu itu nurut. Ya, kalau diajak yang rohani, rohmu jadi rohani. Nanti jiwamu akan terisi juga dengan perkara-perkara yang rohani. Tapi kalau dagingmu yang menyetir, yang menarik semuanya, yang menguasainya, nah daging itu lemah. Artinya apa? Nah, suka jatuh. Nah, daging itulah yang kadang-kadang dipakai menjadi landasan oleh si jahat. Amin. Ya, daging itu menjadi landasan dipakai oleh si iblis untuk masuk ke dalam diri manusia. Ya, nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan, ya, nyawa itulah progresnya. Masalah terbesar sebenarnya bukan karena hadirnya roh-roh jahat di dalam diri Anda. Tapi sebenarnya masalah besar manusia itu ada di daerah nyawa manusia ini. Semakin dia mulai buat program, semakin dia banyak mikir, semakin dia banyak keinginan, disitulah masalah manusia semakin berat dan semakin besar. Ya, saya selalu katakan, masalah terbesar manusia itu apa? Keinginan. Makanya Paulus katakan, jangan mengingini. Ya, nah, lalu ganti keinginan Anda dengan keinginan Kristus. Disitulah nyawamu mulai Anda pasifkan, lalu Anda aktifkan nyawanya Yesus. Paulus katakan hidupku, ya tadi nyawa itu kan hidup, life, baik yang ada dalam manusia maupun dalam binatang, bukan? Jadi hidupku, nyawaku, bukanlah nyawaku lagi, betul enggak? Tapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi Paulus itu sekarang, ya, dia walaupun kadang-kadang ada plan, ada rancangan ini dan itu, sumbernya bukan dari kemauan atau keinginan diri sendiri. Dia membatasi, aku hidup karena Kristus di dalamku. Ini bukan nyawaku, tapi sekarang nyawanya Kristus. Amin. Dia katakan jangan mengingini sesuatu. Biar keinginan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di dalam nyawa manusia ini penuh dengan tuntutan, saudara. Kejadian 9, ayat yang kelima. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya dari setiap manusia. Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, Bapak Saudara, jadi ada tuntut balas di dalam nyawa ini. Dia mengejar dan mengejar satu dengan yang lainnya. Ya, nah sekarang perhatikan, selama ini pelayanan pelepasan hanya berurusan dengan roh-roh jahat yang memasuki jiwa dan tubuh seseorang tanpa mengerti bahwa nyawa juga memerlukan penanganan lebih khusus. Nah, pelayanan untuk nyawa ini nanti kita akan pisahkan dulu dan kita akan pelajari pada bab berikutnya, yaitu bab 70 ya. Malam hari ini kita fokus dulu pada dosa dan setan. Nah, ini salah satu penyebab dari masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, ya. Nah, kita harus bisa membedakan
antara dosa dan setan. Ya, ini saya gambarkan antara ular dan buah apel nih ya. Ya, buah apel itu buah pengetahuan baik dan jahatnya. Nah, ini setannya. Nah, jadi dosanya manusia itu gara-gara makan buah apel ini. Buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dia makan karena atas dorongan dan bujuk rayu si ular atau si setan ini. Jadi harus bisa pisahkan. Dosa itu dan setan adalah hal yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Banyak orang belum mampu membedakan antara dosa dan setan. Sehingga ada yang menolak kalau mau dilayani pelepasan. Ya, menolak pelayanan pelepasan dengan dalih atau berkata, bukankah ketika seseorang dibaptiskan semuanya dosa, semua dosanya sudah diampuni Tuhan? Apa perlunya ditengkeng-tengkeng lagi? Ya, waktu kita mulai melakukan pelayanan dulu zaman KPP itu, ya, ada beberapa pendeta atau hamba Tuhan atau orang-orang tuh yang mulai protes. Karena kita punya pelayanan pelepasan itu berapa sesi itu ya. Pokoknya setelah kelahiran baru, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya itu selalu siangnya itu ada pelayanan pelepasan. Dan itu hampir ratusan orang yang datang untuk dilayani pelepasan massal. Lalu ada yang mulai nyeplos, ya enggak? Loh, buat apa dilayani pelepasan? Bukankah kalau orang sudah bertobat, sudah dibaptis, dosanya kan sudah dihapuskan? Kenapa mesti ditengkeng-tengkeng lagi? Nah, orang-orang seperti ini tak mampu membedakan antara dosa dan setannya. Amin. Nah, kenapa saudara? Kita perhatikan di sini ya, keterangan berikutnya ini. Nah, bila seseorang berbuat dosa, perhatikan, pintu jiwanya terbuka dan setan masuk ke dalam diri orang itu. Ya. Ketika seseorang berbuat dosa, pintu jiwanya terbuka dan setan masuk ke dalam diri orang itu. Nah, sekarang bandingkan saudara dengan apa yang saya gambarkan antara buah pohon kehidupan dan ular tadi. Ya. Bagaimana manusia itu akhirnya dibujuk untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Karena manusianya sudah mulai pengen, sudah mulai berpikir tentang pohon itu. Itu ya maksudnya. Ya? Sudah mulai melihat pohon itu. Lalu didorong oleh si iblis itu. Walaupun dia belum makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, tapi niat hatinya sudah ada atas pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, sehingga iblisnya berkata, pengen ya? Bagus kan? Betul enggak? Kalau manusia itu fokus dengan pohon kehidupan, dia enggak pengen tentang pohon pengetahuan baik dan jahat itu, iblis tidak punya kesempatan untuk menawarkan ide gagasannya kepada manusia pada waktu itu. Amin. Nah, ide, gagasan, keinginan untuk mendekat atau ingin tentang pohon pengetahuan baik dan jahat itu sudah dipandang atau dikategorikan dosa. Walaupun belum dilakukannya. Amin. Nah ya, jadi bila seseorang berbuat dosa, pintu jiwanya terbuka. Baru pengen tadi itu buka pintu jiwa namanya. Dan disitulah setan bisa intervensi. Dia bisa masuk ke dalam diri orang tersebut. Ya. Jadi katakan tadi, bila seseorang berbuat dosa, pintu jiwanya terbuka dan setan masuk ke dalam diri orang itu. Nah, ketika dia sudah berdosa, karena dia ikutin ajakan dari si setan itu,
Nah, ketika ia sadar, ketika ia menyesal, dan mulai bertobat, serta meminta ampun akan dosanya itu kepada Tuhan, nah, Allah yang setia dan adil itu akan menghapus catatan dosanya di buku perbuatannya yang ada di surga. Amin. Nah, muncul pertanyaan baru. Tapi kemanakah setan itu sekarang? Apakah ia secara otomatis akan meninggalkannya orang tersebut? Nah, saudara, ternyata tidaklah demikian. Ya, faktanya tidaklah demikian. Walaupun dosa itu sudah diampuni, tapi roh jahatnya masih ada di dalam jiwa orang ini. Nanti pada saat ia lemah, roh itu akan mengajaknya untuk berbuat dosa yang sama. Ya, baca dulu ayatnya dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Perhatikan ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, di sini enggak ada ya, setannya diusir keluar enggak ada. Ya, ketika Anda mengaku dosa, yang setia ini dia mengampuni, menyucikan, menghapus semua catatan kejahatan Anda ini, sehingga Anda tidak punya barang bukti lagi yang dipakai oleh si iblis untuk mendakwa Anda. Amin. Ya. Tapi perhatikan, nanti Anda lihat, kenapa ada orang-orang yang selalu jatuh di dalam kesalahan yang sama seperti itu? Apakah dia tidak tahu itu salah? Dia tahu. Kenapa dia jatuh lagi? Bahkan ada beberapa orang ya yang sebenarnya dia juga sudah bosan jatuh bangun di tempat yang sama itu. Ya, sampai dia mikir, "Oh, jatuh kok nggak di tempat lain ya?" Kenapa kalau jatuh selalu di tempat yang itu juga? Nah, orang-orang yang lainnya juga mulai mikir ini kok orang jatuh bangun itu kenapa ya? Apa dia nggak jerak? Lalu diadakan ya terapi efek jerak dan sebagainya. Tapi itu tidak menolong juga orang itu. Dia tetap kambuh, tetap kambuh, tetap kambuh dalam masalah yang sama. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menemukan hal-hal yang seperti itu atau Bapak Ibu sudah sedang mengalami hal-hal yang sama seperti ini, sebenarnya apa? Bapak Ibu Saudara perlu dilayani pelepasan. Ya, dosamu sudah diampuni ketika Anda mengaku dosa itu. Tapi sebenarnya di dalam diri Anda masih ada setan ya atau roh-roh yang selalu mengajak atau mendorong Anda untuk berbuat dosa yang sama itu. Paham ya? Jadi diampuni dosa itu tidak otomatis atau include dengan dikeluarkannya setan yang ada di dalam diri Anda. Ya. Nah, setan yang ada dalam diri Anda itu harus ditangani dan dikeluarkan. Pengeluaran setan atas diri Anda itulah yang sering disebut dengan pelayanan pelepasan. Sebenarnya manusia ini ya, kita ini bisa melayani pelepasan diri Anda sendiri loh sebenarnya. Ya. Nah, saya ingat waktu itu ada namanya Win Worley ya. Win Worley itu jagonya pelepasan. Itu tahun 80-an sekian. Nah, Pak Andreas itu belajar pelepasan dari Win Worley ini. Ya, orangnya gemuk dan sebagainya gitu. Nah, dia banyak mengajar tentang pelepasan. Dia tengkingin banyak orang. Saya ya kenal atau tahu pelayanan daripada Win Worley itu waktu saya masih pelayanan di Jawa Timur dan saya pernah ya ikut pelayanannya waktu itu di Ghost Gate di Surabaya. Nah, ketika Pak Andreas cerita tentang Win Worley, saya bilang, "Pak, saya pernah dilayanin juga, ya, ditengking dengan Win Worley. Saya tahu pelayanan pelepasan dari Win Worley itu." Oh, Pak Andreas mulai cerita, ya, dia belajar banyak karena Win Worley diundang Pak Andreas, lalu sempat bicara dengan Pak Andreas juga. Jadi dapat ilmunya Pak Andreas itu. Nah, satu kali
Pak Andes itu tanya, ya enggak, kalau kamu, dengan Winworley, melayani banyak orang seperti itu, orang kamu bersihkan semuanya, lalu muncul pertanyaan, ya, siapa yang bersihin kamu? Siapa yang bersihin kamu? Ya tahu nggak? Benar saudara ya. Kadang-kadang ini ya, kalau Anda lihat ada orang yang rohaninya cukup tinggi. Lalu Anda disuruh doain mereka. Anda ngeper juga ya. Nah, saya kalau jalan sama Pak Andreas kadang-kadang. Pak Andreas bilang, Gideon, Gideon, tolong doain. Hah, Pak, alasannya banyak macam-macam. Ya, toh. Kenapa padahal? Padahal sungkan, malu, merasa nggak layak dan sebagainya. Kenapa? Saya anggap dia senior segala macam gitu ya. Nah, coba ini ya. Nah, makanya Pak Andes tanya kepada Winworley itu, ya. Winworley, kamu melayani banyak orang. Bagaimana dengan Anda sendiri? Yang membersihkan siapa? Lalu dia bilang, saya tahu itu. Banyak orang nggak apa namanya segan atau malu atau nggak merasa nggak mampu untuk melayani saya. Jadi saya harus menolong diri saya sendiri. Caranya gimana? Nah, dia mandi biasanya pakai shower ya. Nah, waktu shower itu air turun tuh, airnya diubah sama dia. Aku ubah air ini jadi darah Tuhan Yesus katanya. Ya toh, sekarang aku keramas dengan darah Tuhan Yesus. Aku mandi dengan darah Tuhan Yesus. Semua roh-roh yang ada di dalam diri. Kadang-kadang sambil mandi dia uak-uak sendiri. Ya, nah, saudara, itu bisa terjadi sebenarnya. Ya, jadi nggak harus bergantung kepada orang lain juga. Ya, kalau Anda mampu untuk melayani diri Anda sendiri, it's okay. Ya, nah, tapi kadang-kadang roh itu keluar, kadang-kadang bermanifestasi. Kalau Anda tak bisa mengendalikannya, Anda mungkin juga nanti akan kerepotan juga ya. Nah, memang paling praktis untuk pemula, Anda harus dilayani oleh orang lain dulu. Nah, sekarang harus mengerti pelajarannya juga. Roh-roh itu sebenarnya nanti pada waktu keluar, dia mau berontak, bereaksi kasar atau enggak, itu tergantung sikap kita terhadap roh-roh itu juga. Kalau roh itu Anda kasarin, biasanya rohnya keluarnya dengan berontak dan marah-marah. Manifestasinya akan berguling-guling, kadang-kadang sampai macam-macam lah gitu ya. Tapi ada juga yang keluarnya dengan lembut dan sopan, sehingga tidak menguras energi. Ya, setelah habis dilayani pelepasan, badannya nggak sakit-sakit semuanya, nggak capek yang layani juga. Kenapa? Rohnya dengan lembut keluar. Nah itu tergantung cara kita menangani roh-roh yang ada di dalam diri orang itu. Jadi kesimpulannya begini, ya, orang mengaku dosa, dosanya diampuni. Clear, ya, sehingga iblis tidak punya hak, tidak punya barang bukti untuk mendakwa Anda, sehingga Anda layak untuk menerima blessing dari Bapak. Amin. Ya, tapi persoalannya suatu hari Anda akan berbuat hal yang sama. Kenapa? Yang mengajak, yang mendorong, yang menguasai, yang kadang-kadang mengganggu dalam hidup Anda itu masih ada bercokol di dalam tubuh Anda. Ketika Anda lemah, dagingmu lemah, mungkin Anda kecewa, Anda marah, Anda sakit hati, betul enggak? Atau Anda sedang malas berdoa, malas baca firman, malas ikut Zoom, tahu-tahu yang masuk roh yang lain itu. Amin. Kenapa? Karena rohnya memang sudah ada di dalam diri Anda. Dia tinggal lakukan sesuatu aja. Enggak usah datang dari jauh-jauh, enggak. Ya. Nah, supaya itu tak terulang-ulang terus, roh itu harus keluarkannya. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sebenarnya setan itu masuk dalam diri seseorang? Ya. Kapankah setan memasuki seseorang? Ya, itu saya anggap pintunya ini, ya. Kapan setan ini masuk dalam diri seseorang? Baik, kapan? Ya, saat ia memikirkan sesuatu, ya, yang bukan pikiran Allah. Ya, perhatikan.
Kapan setan itu mulai masuk ke dalam diri seseorang? Saat manusia mulai memikirkan sesuatu yang bukan pikiran Allah. Di sini dosa sudah mengintip di ambang pintu, yakni muncul sebagai pikiran-pikiran jahat. Tetapi Tuhan Yesus ya mengajar Kain untuk segera menguasai pikiran itu. Janganlah melayani atau menikmatinya, tetapi mengusirnya keluar dari diri Anda. Ya, perhatikan ayatnya, Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, Bapak Saudara, perhatikan. Ya, ketika Kain ini sudah punya niat jahat kepada Habil adiknya itu, Allah mengingatkan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak senang, tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Nah, pengertian berbuat baik itu apa? Ya, sesuatu yang dikatakan baik menurut takaran dan ukuran standarnya Allah itu adalah kalau Anda melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Dia inginkan, itu namanya baik. Ya. Apa yang Anda pikirkan yang bersumber dari dagingmu, kalau Anda mulai sodorkan, nyatakan kepada Allah, mungkin Allah katakan apa? Enggak baik. Ya, ide gagasanmu yang kelihatan baik itu, mungkin di hadapan Allah tidak dianggap baik juga. Ingat, ada orang-orang yang mulai berniat, beretikat untuk melakukan hal yang baik. Konteksnya dalam pelayanan. Dia mengusir setan. Dia bernubuat. Ya, dia melakukan pelayanan ini dan pelayanan itu. Tapi Matius 7, pasal 21 katakan apa? Enyah, hei kamu pembuat kejahatan. Bagaimana bisa disebut orang bernubuat, orang menyembuhkan orang sakit, itu kan ide yang baik, bukan? Ketika Anda melihat orang sakit, lalu Anda doain mereka. Itu namanya menyembuhkan orang sakit. Dan karena kuasa Allah yang ada di dalam diri Anda, orang itu jadi sembuh juga. Orang menilai, wah baik ini perbuatanmu. Tapi justru nanti pada akhir zaman, Allah akan berterus terang kepada Anda. Enyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Apa yang dikatakan jahat oleh Tuhan itu? Apa yang Anda pandang, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda lakukan, yang Anda kira baik, bukan? Betul nggak? Ya, alasannya apa? Di ayat itu disebutkan. Ya, hei pembuat kejahatan. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan apa yang tidak aku perintahkan. Jadi dia melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Jadi pengertian tentang baik itu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Baik itu Anda mau membantu orang dan sebagainya. Jangan berdasarkan iba kasihan saja. Anda harus tanya juga kepada Tuhan. Tuhan, boleh enggak aku bantu ini? Walaupun itu duit-duitmu juga, saudara. Anda tanya kepada Tuhan. Ada beberapa orang, itu enggak, akhirnya kecewa luar biasa. Walaupun dia enggak ngomong kecewa sih. Tapi dengan cerita kesana kemari, saya bisa menyimpulkan. Dia kecewa pernah memberi kepada seorang ini. Betul enggak? Kalau dia enggak kecewa, dia enggak bakal ngomong. Betul enggak? Dia kecewa. Kenapa? Waktu dia mau memberi seseorang itu, dia enggak tanya sama Tuhan. Ya, dia hanya berdasarkan kasihan dan sebagainya. Ya, nah, Bapak Saudara, kalau Anda melakukan tepat seperti apa yang
dia mau, ya enggak? Nah, disitulah engkau dikatakan sudah berbuat baik. Amin. Nah, dosa dikatakan mengintip, selalu mengincar Anda. Dia sangat menggoda, tapi firman Tuhan katakan, kamu harus berkuasa. Anda yang mengendalikan, bukan Anda yang dikendalikan oleh roh-roh itu. Ya, perhatikan saudara. Jadi siapa mengendalikan siapa? Ketika pikiran, keinginan itu mulai muncul di dalam diri Anda bisa berkata, ya, tidak atau yes. Nah itu tergantung Anda, bukan? Nah, kalau orang nggak bisa berkata tidak atas kejahatan itu, dia disebut orang lemah, bukan? Tapi kalau dia bisa berkata tidak atas kejahatan itu, dia disebut orang kuat. Karena apa? Dia mampu menguasai situasinya. Dia menang atas keadaan itu. Dia yang mengendalikan, bukan dia yang dikendalikannya. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara malam hari ini masih ada yang suka dikendalikan oleh faktor X tersebut itu. Berarti apa? Ya, berarti Anda tak mampu untuk menguasainya. Amin. Nah, contoh Saudara. Jadi pikiran ini medan peperangan Anda. Apa yang Anda pikirkan itu yang menentukan, ya. Kalau Anda berpikir di luar Allah, Anda akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tapi kalau Anda memikirkan apa yang Allah pikirkan, Anda akan melakukan apa yang ingin Allah lakukan di dalam kehidupan Anda. Enggak peduli siapa Anda, ya. Jangan Anda mengira, ya, karena jabatan Anda, saya ini sudah pendeta, saya sudah STH, MH, MTH, hahaha dan sebagainya, ya. Saya itu majelis loh. Saya itu pendoa SOS loh. Dan sebagainya, umpama nih. Nah, apakah Anda nggak bisa berpikir hal yang buruk? Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Orang yang dekat dengan Yesus saja. Yang notabene disebut muridnya Yesus. Perhatikan. Masih bisa mikir di luar pikiran Kristus. Ya. Yang notabene muridnya Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Tidur dengan Yesus. Makan bersama dengan Yesus. Bahkan pernah diajak juga oleh Yesus ke atas bukit Tabor itu untuk melihat Yesus sedang transfigurasi. Melihat kemuliaannya Yesus. Tapi orang itu masih bisa berpikir yang lain. Sampai ditengking dan dinasehati oleh Tuhan Yesus. Baca Matius pasal 16 ayat yang ke-23. Ya. Matius 16 ayat 23. Nah, ini namanya Om Simon. Simon Petrus. Perhatikan ya. Nah, salah sendiri pakai nama Simon. Ya. Ini Petrus ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Ya, apa yang dikatakan oleh Yesus itu dasarnya apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, pertanyaannya saudara, ketika Tuhan Yesus melihat muridnya, namanya Om atau Bro Petrus ini, ya, apakah Tuhan Yesus itu sedang antara ngantuk dan sebagainya gitu sehingga nggak melihat jelas tentang Petrus? Oh enggak saudara, dia tahu persis itu murid yang di depannya namanya Petrus. Tapi kenapa ketika Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus itu, Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Apakah Petrus itu ada taringnya? Kok ini taring kok begini? Taring tuh gini. Apakah Petrus itu ada tanduknya gitu? Enggak saudara. Atas dasar apa
Tuhan Yesus itu menyebut muridnya ini adalah si iblis itu. Ya, dasarnya adalah tentang masalah pikiran. Di situ, saat itu, Simon Petrus ini sedang memikirkan sesuatu, yaitu apa yang tidak dipikirkan oleh Allah. Dia mikir sendiri. Nah, konteksnya tentang apa sebenarnya? Tentang Tuhan Yesus mau mati ya. Ketika Tuhan Yesus sudah mulai menyatakan, sebentar lagi, di mana aku pergi kamu tidak bisa mengikut aku ke sana. Yesus katakan lagi, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan dan mati ya di atas kayu salib itu. Nah, disitulah Petrus mulai ya berpikir dan mulai didorong oleh iblis juga ikut intervensi. Sebenarnya bagaimana murid ini akhirnya bisa mengadopsi, memiliki pikiran si iblis, saudara? Bukankah dia bersama Yesus? Ketika sebuah pertimbangan terjadi, ke-12 murid ini khususnya sebenarnya sudah merasa sangat aman dan nyaman bersama dengan gurunya, bukan? Ketika terjadi masalah apapun juga, asal ada Yesus, semuanya beres. Nah, ketika orang yang Anda andalkan, ketika orang yang Anda kagumi seperti itu, Anda banggakan itu berkata, bentar lagi kita berpisah ya. Aku nggak ada, aku mau mati dan begitu. Nah, di situ Anda mulai merasa apa? Aduh, gimana ya? Kalau sampai dia mati, bukan memikirkan tentang Tuhan Yesus mati, bukan. Sebenarnya apa yang dipikirkan Petrus? Dia berpikir kalau Yesus nggak ada, nanti kalau ada angin, ada ombak, ada tofan, ada badai, ada tukang pajak datang, nanti kalau ada jemaat banyak butuh makan, siapa yang kasih makan mereka? Ngerti nggak, saudara? Ya, kalau tukang pajak datang, siapa yang harus membayar? Jadi Petrus itu sedang memikirkan tentang dirinya sendiri. Dia tidak mikir tentang Tuhan. Ya, pikiran tentang dirinya, self-pity ini, mengasihi diri sendiri ini, nah menjadi landasan bagi si iblis. Dia intervensi di situ. Benar, gurumu itu jangan mati. Nanti kalau dia mati, kamu bagaimana? Betul nggak ya? Nimbrung si iblisnya ini. Ikut. Karena apa? Ada pola yang sama. Yang bisa dijadikan dasar untuk dia intervensi ke dalam hidup Anda. Ya. Kalau dilihat dari pandangan kacamata pandangan manusia, ya, cara pandang manusia, sikap Petrus itu patriotisme, saudara. Itu enggak ya? Solidaritasnya tinggi. Melihat sahabatnya, melihat gurunya mau mengalami masalah, ya hal begini, dia coba simpati dan empati seperti itu. Betul enggak? Nah, tapi sebenarnya apa? Salahnya di mana? Dia enggak tahu satu hal. Misi daripada Allah Bapa menurunkan Yesus ke dunia untuk apa? Yesus diturunkan untuk lahir dan mati. Betul enggak? Kalau dia tidak mati, Anda yang mati. Ya, dia mati untuk menebus Anda. Menggantikan, ya, menebus kutuk di dalam diri manusia ini. Iblis tahu kalau sampai Yesus mati, ya semuanya akan berubah nih. Dia pakai orang-orang yang punya pikiran self-pity, mengasihi diri sendiri itu. Ya, takut rugi, takut menderita. Nah, dipakai untuk mencegah Yesus mati. Ketika Yesus melihat sikapnya Petrus ini, Yesus berkata, "Enyah iblis dari hadapanku. Engkau menjadi batu sandungan. Engkau menjadi penghalang daripada misinya Allah." Amin. Nah, pikiran. Apa yang Anda pikirkan sering menjadi sebuah landasan
bagi si iblis bisa intervensi dalam hidup Anda. Amin. Ayo mulai belajar mengendalikan pikiran. Bukan sekedar positive thinking, bukan. Kekristenan bukan mengajar positive thinking. Itu enggak lah. Ya. Nah, mengajar apa? Christ thinking. Itu enggak lah. Berpikirlah seperti Kristus berpikir. Jadi semua tawanan-tawanan itu ditundukkan kepada ketaatan pikiran Kristus, bukan? Belajar berpikir seperti Kristus berpikir. Nah, caranya gimana? Kalau muncul keinginan, Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau pengen enggak ini? Kalau Engkau pengen, aku mau dong. Jangan Anda ngotot dengan Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengabulkan semua keinginanku ini. Loh, nah kalau orang sudah mulai kekeh, ya loh, seperti itu, orang itu sudah keluar dari tracknya Allah. Paham ya? Bagaimana mengendalikan pikiran Anda? Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami itu. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan ngotot. Kalau punya kehendak, punya keinginan, ya, mulai selaraskan dengan keinginan Tuhan. Paling enggak Anda tanya, Tuhan, engkau mau enggak hal ini? Apa yang sedang Anda inginkan itu Anda tawarkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aku mau, ya, Anda juga adopsi. Oke Tuhan, kalau ini Engkau mau, aku juga mau dong. Amin. Sehingga kemauanmu sama dengan kemauannya Tuhan. Amin. Dan Tuhan tuh enggak membatasi Anda untuk hidup yang sederhana atau apa. Enggak, saudara. Justru Allah ini akan mendandani Anda untuk bejana kemuliaannya. Supaya kemegahan kerajaan surga itu bisa termanifestasi melalui hidup Anda. Kalau Anda orang yang dipercayakan, itu enggak? Satu hari Tuhan bilang, ya. Nah, Anda lihat ada Ferrari lewat. Atau Anda lihat di sana, lalu Anda muncul, kok terdorong gitu ya. Lalu Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau pengen Ferrari enggak? Tuhan bilang, ya aku pengen. Aku juga pengen dong. Bentar lagi saudara dia berkati Anda, sampai Anda akhirnya bisa beli Ferrari. Amin. Amin. Nah, Pak Dwi langsung nongol. Makasih Pak. Nah, itu kan. Caranya begitu. Jangan sodorkan keinginan dagingmu untuk Tuhan merestuinya. Anda nggak bakal bisa ada di dalam daerah pikiran Allah. Ya. Dan itu yang membuat si iblis, setan itu bisa berpijak mengendalikan hidup Anda. Amin. Nah, Allah nggak membatasi keinginan sebenarnya. Asal keinginanmu sama dengan keinginan dia, itu aja. Selaraskan. Langit, bumi, dan segala isinya itu milik Bapakmu, amin. Jangan berpikir kerdil, jangan berpikir miskin, betul enggak ya? Milikilah jiwa yang kaya, karena Bapakmu besar juga, amin. Nah, saya harap seperti itu. Menangkap pikiran Allah, hidup dalam kehendak Allah bukan berarti Anda itu jadi kere, itu tidak, saudara. Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan, amin. Nah, Anda layak enggak? Pantas enggak? Ketika Tuhan tanya dan itu cocok dengan Anda, dia akan bilang, aku pengen, ya, dan aku mau juga kamu punya. Aku pengen Ferrari, ya, kamu yang mengendarai, ya, dan aku nanti ada di dalammu naik Ferrari itu. Jadi Yesus naik Ferrari melalui siapa? Melalui Anda. Amin. Nah, mulai begitu ya, rumah Anda sempit sekali gitu ya. Aduh gitu ya, pengen lebar gitu ya. Nah, walaupun itu keinginan ya, Anda jangan mendek-dek surga, Tuhan gini, komplain gitu, jangan. Tuhan, dengar ya, Engkau pengen rumah yang besar enggak? Sekaligus buat sekretariat gitu loh Tuhan. Itu doa
doanya tim itu begitu kadang-kadang. Daripada sewa-sewa Pak Gideon kadang-kadang, digedein aja Pak rumahnya. Ya, awalnya saya pengen juga bilang gitu ya, rumahnya gede lagi gitu kalau bisa. Tapi saya nggak mau jatuh dalam keinginan saya. Itu enggak, kalau Tuhan ngomong gitu, gedein tuh rumah, gitu. Nah gitu. Biayanya dari mana? Dia nanti membiayai semuanya, amin. Tidak ada yang mustahil ya bagi orang yang percaya. Nah, ya belajar tidak mikir berlebihan. Amin. Jangan memikirkan hal-hal yang melampaui batasan apa yang wajib dan harus Anda pikirkan. Amin. Anda bisa mengendalikan. Hati-hati dengan apa yang sedang Anda pikirkan, ya. Nah, selain pikiran, apa celah atau pintu masuknya daripada si setan ini untuk menguasai manusia, ya? Juga ternyata ucapan yang salah selalu memberi kesempatan atas roh jahat memasuki diri seseorang dan mengarahkan orang itu kepada perbuatan-perbuatan yang keliru. Perhatikan ya, ucapan yang salah memberi kesempatan roh jahat masuk, lalu mengendalikan, mengarahkan orang itu kepada perbuatan yang salah juga. Nah, mulai hati-hati dengan omongan Anda. Saya selalu berkata, pesan kepada beberapa murid ya, saya katakan begini, mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong baru mikir. Banyak orang itu kadang-kadang ya, ngomong itu ceplas gitu, nanti kalau udah lingkungan sekitarnya itu kena dampak buruk ya, atas omongannya itu, dia baru mikir ya, aku tadi ngomong apa ya? Oh dia kebakaran jenggot tadi. Nah, baru mikir tuh. Ya, kenapa aku ngomong begitu? Ya, lalu Anda telepon, sorry ya, tadi saya keseleo lidah, bukan maksudnya saya begitu. Ya, tolong maafin saya ya. Mencoba untuk membereskan ini dan itu ya. Kenapa Anda nggak memikirkan dulu? Kalau aku ngomong begitu, orang akan terluka. Betul nggak ya? Nah, jadi coba belajar ngomong yang benar. Ya, ngomong yang baik. Ngomong yang elok, ngomong yang indah, yang sedap begitu loh. Ya, karena apa? Omonganmu itu manjur. Amsal katakan mati dan hidup itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buah-buahnya. Nah, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10, perhatikan. Nah, ayat ini bagus sekali. 1 Petrus 3 ayat 10. Ya, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, ya, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi supaya nancep, ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau ya mencintai hidup dan melihat hari-hari kita ini baik adanya, jaga lidahmu. Kenapa lidah itu harus dijaga? Ya, karena dalam kitab Yakobus dikatakan lidah itu seperti api, betul nggak? Nah, ada lagu ya, orang dunia bilang, memang lidah tak bertulang. Coba saudara, kalau lidah Anda ada tulangnya, enak ya? Nah, lidah memang nggak bertulang, betul nggak? Gampang sekali, lentur sekali. Nah, orang bilang loncer, betul nggak? Nah, kalau ngomong loncer gitu ya, telur ada di mana-mana. Nah itu telur apa? Telur gajah, telur kancil, telur kerbau. Emang kerbau mana lor? Ya loh, telur ayam, telur bebek, itu enggak ya? Nah, banyak orang begitu, ninggalin telur di mana-mana, kenapa? Dia berkokok.
petak, petak. Nah, bahaya ini omongan. Apa yang Anda tabur itu pasti Anda menuainya, bukan? Nah, kalau Anda mencintai hidup, mau lihat hari-hari baik dalam hidup Anda, jaga lidahmu dari semua terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, nah belajar saudara, ya jaga lidah karena lidahmu tak bertulang. Amin. Jangan sampai dolak-dalik, ya. Ucapanmu jangan sampai penuh dengan menipu, ya. Katakan firman Tuhan, katakan kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu adalah dosa. Loh? Ya, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebih dari itu bohong, itu dosa. Ya, nah dosa itulah yang dipakai untuk senjata iblis. Untuk apa? Menggiring, mempengaruhi Anda. Amin. Nah, orang-orang yang mampu mengendalikan hidupnya seperti itu, mencintai hari-hari baik dalam hidupnya. Nah, ini nggak bisa terjadi spontan seperti itu. Anda membutuhkan seorang penolong. Undang Yesus masuk di dalam hidup Anda. Anda harus berkolaborasi dengan dia. Dia biar bertahta di dalam hidup Anda. Kalau Anda belum mengundang Yesus masuk dalam hati Anda secara pribadi, malam hari ini undang dia. Berdasarkan Wahyu 3 ayat 20 itu. Supaya di dalam dirimu ada Yesus. Amin. Kalau saya melayani orang, saya cek kelahiran barunya. Untuk apa? Untuk meyakinkan Yesus ada di dalam dirinya atau tidak. Karena saya nggak bisa melayani orang itu, betul nggak dong? Dengan kekuatan saya sendiri, ya. Tapi, ya enggak, saya akan melayani orang-orang tersebut, ya dong, dengan kekuatan atau Roh Kudus Tuhan Yesus yang akan membantu untuk membereskan apa yang terjadi di dalam orang tersebut. Amin. Nah, orang yang melahir baru, gara-gara mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, orang tersebut punya status yang baru. Amin. Statusnya apa? Dia akan menjadi anak Allah. Amin. Menempati posisi sebagai anak-anaknya Allah. Ya. Nah, sejak kita dilahirkan baru, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita hingga kita menjadi anak Allah yang diberi kedudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu adalah tempat dengan otoritas yang tertinggi. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Yesus dia telah membangkitkan kita, ya, juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Amin. Nah, saudara, ini tempat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Di sini ada klarifikasi, ada pemberesan yang luar biasa. Tempat inilah Anda bebas dari dakwaan dan intervensi daripada kuasa-kuasa si jahat itu. Nah, sebagai anak Allah, nanti malaikat-malaikat juga akan diutus untuk membantu dalam pelayanan kita di dunia ini. Kita adalah jenderal perang dan malaikat adalah pasukan kita. Tentu, ya, untuk masuk sampai level ini diperlukan waktu pertumbuhan dan proses oleh Roh Kudus untuk mengerti status dan mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Nah, ayat penutup untuk malam hari ini, sebelum besok kita akan lanjutkan tentang otoritas atau kuasa atas roh-roh jahat. Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan. Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara, malam hari ini ya, tadi saya janjikan bahwa pelayanan pelepasan ini ada 3 sesi, jadi 3 hari. Jadi pelajarannya 2, hari ini dan besok, lusa nanti baru praktek penengkingannya. Ya,
Tapi saya prioritaskan untuk orang-orang yang belajar. Ya, dari absensinya nanti kelihatan, nanti bisa dijadwal. Nah, ini prioritas bagi Bapak Ibu yang dilayani. Yang lain menyusul kalau ada kuota yang masih tersisa. Ya, malam hari ini saya lihat ada 87 sampai 88 orang tadi ya. Nah, jadi tinggal berapa berarti? Tinggal 12. Tinggal 12 ya. Tinggal 12 kota ya, tinggal 12 kotanya. Ya, ini perhatikan baik-baik. Ya, kalau sudah lewat 100 ya, sudah lewat 100, Bapak Saudara nggak bisa masuk lagi ya. Karena kami pakai paket yang hanya 100 ya. Nah, kalau Ratnas dulu kita pakai yang 300 ya, 500 lupa itu. Nah, itu mesti ganti lagi. Nah, oke. Puji Tuhan malam hari ini. Nah, nanti dalam acara tanya jawab ya, kita lebih fokus kepada masalah intern ya. Jadi enggak ngalor ngidul terlalu jauh begitu enggak. Jadi apa progres yang akan kita tetap dalam konteks pelepasan ya. Pertanyaannya ada di situ. Nah, mungkin pertanyaan dari seseorang bisa mewakili dari pertanyaan yang lainnya. Amin. Oke, silakan sekarang buka dulu wajahnya supaya kelihatan